Oke semuanya, selamat datang di podcast kita Citato. Cek ini fakta atau sakit untuk obat menenangkan gitu ada. Ternyata kita belum try. Oke, kembali lagi di podcast kami Citatos. Cek ini fakta atau mitos. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar HIV, AIDS, dan juga narkoba ya, J. Ya, benar. Oke. Di sini kita juga udah kedatangan 2 tamu. Siapa aja itu, J? Jadi di sini ada Kak Runa dan Kak Gilang. Oke. Halo semua. Ya. Nah, kita akan bertanya-tanya nih seputar HIV, AIDS, dan juga narkoba. Sebelum itu, kita pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita. Cek ini fakta atau mitos. Oke, pertanyaan pertama. Apakah HIV dan AIDS itu merupakan hal yang sama? Itu hal yang berbeda ya. Ya, berarti Jadi mitos ya. Beda ya. beda. Dua itu. Oke, next J. Oke, selanjutnya menurut kalian sendiri nih, mitos atau fakta bahwa HIV atau AIDS ini tuh dapat menular dengan kita hanya berjabat tangan saja? Itu sudah jelas ya, itu mitos. Ya, saya setuju juga dengan Kak Gilang ya, itu mitos. Ya. Dan kalau kita misalnya nyoba narkoba sekali saja, apakah kita tidak akan kecanduan? Kalau menurut saya sendiri, tergantung bagaimana cara penggunaannya, apakah itu disarankan atau tidak, dan atau berlebihan atau tidak. Oh ya, biasanya ada dosis Iya. dokter gitu ya. Ya, Tapi kalau kita nyoba misal yang aneh-aneh kayak contohnya ganja atau apa gitu, Itu kalau kita nyoba bisa aja kecanduan ya. bisa, Bisa, bisa mempengaruhi otak itu nanti. Oke. Oke, selanjutnya menurut kalian sendiri apakah tidak ada narkoba yang tidak berbahaya? itu fakta ya. Jadi nggak ada narkoba yang tidak berbahaya, namun memang digunakan dalam dosis Medis. tertentu dalam medis untuk mengobati seperti itu atau penanganan. Ya. Oh, gitu. Oke, daripada kita menduga-duga terus nih ya, Ya. kita langsung aja nanya. Apa perbedaan dari HIV dan AIDS itu dari Kak Gilang sama Kak Runa ini? Jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Lebih tepatnya dia itu nyerang sel darah putih yang namanya itu CD4. Nah, sedangkan kalau AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah stadium akhir atau infeksi dari HIV. Oh iya. Jadi jika HIV itu tidak segera ditangani dengan penanganan yang tepat, maka dia bisa berinfeksi atau berkomplikasi menjadi AIDS. Oh, jadi dia ngerusak kekebalan tubuh gitu ya? Iya. Iya. Saya tambahkan ya. Ya. Jadi di sini pada HIV, sel CD4 atau sel untuk kekebalan tubuh itu berperan penting dalam melawan infeksi. HIV menghancurkan sel CD4 sehingga melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Sedangkan pada AIDS, pada tahap AIDS, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah sehingga rentan terhadap berbagai infeksi oportunistik, yaitu infeksi yang jarang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat atau kuat. Oh, jadi AIDS ini adalah efek dari HIV. Iya, Oh iya. Gitu. Wah, berarti bahaya banget ya penyakit ini. memang bahaya ya. Oke, jadi selanjutnya ini kira-kira penyakit ini tuh bisa menular nggak sih? Dan bahayanya apa ya kalau menular gitu? Oh iya, jadi penyakit ini atau virus HIV ini itu penyakit yang menular atau sangat menular. Ya, bisa dibilang menular lah ya. Penularannya itu bisa disebabkan paling umum karena aktivitas seksual. Jadi karena kita memakai berganti-ganti pasangan, Ya. itu lalu kita terkena virus HIV tetap berganti, maka itu bisa menyebar. Lalu juga bisa disebarkan dari donor darah atau bayi itu bisa terkena kalau ibunya sedang mengandung dan terkena HIV juga. Oh, Seperti itu. jadi penyebarannya lewat cairan tubuh ya? Iya, Tapi cairan tubuh yang khusus bukan kayak ludah atau Iya, keringat gitu ya? benar.
Oh, Terus iya, ini iya, iya. apa namanya? Kalau misalkan dia udah terkena, Mm-mm. sistem imun kita itu bakalan sulit banget buat nanganinnya. Jadi Oh ya. semakin menurun, lalu infeksi menjadi AIDS. Nah, saat AIDS itu tubuh kita sangat rentan. Jadi kita mudah banget itu kena penyakit yang lain kayak flu, batuk, pilek, TBC. Oh, Banyak penyakit yang bisa masuk karena apa namanya? Imun kita itu turun banget. Jadi resiko paling besarnya kematian sih. Wis, parah banget. Parah Wah, banget. parah Ngeri ya, banget ngeri. Ngeri banget kan ya, makanya. Terus next, kan tadi udah dibilang karena merusak sistem imun tubuh. Ya. Aku mau nanya nih ke Kak Gilang sekarang. Kalau tadi kita udah dijelaskan yang namanya cara kerja sistem tubuh. Nah, kita mau nanya lebih dalam lagi. Bagaimana sih cara kerja sistem imun kita ini dalam melawan HIV itu? Oke, jadi di sini sistem imun itu berperan sebagai penjaga ya untuk menjaga tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus maupun parasit. Jadi cara kerjanya itu kayak gini ya. Pertama, pertahanan garis depan, kulit maupun selaput lendir bertindak sebagai barier fisik yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Kedua, sistem kekebalan non-spesifik. Jika patogen berhasil masuk, sel-sel imun seperti makrofag dan neutrofil akan mendeteksi dan menghancurkannya secara langsung. Ketiga, sistem kekebalan tubuh yang spesifik. Sistem ini lebih kompleks dan memiliki kemampuan untuk mengenali dan melawan patogen tertentu. Sel-sel T dan B berperan penting dalam sistem ini dengan menghasilkan antibodi dan menyerang sel yang terinfeksi. Keempat, memori kekebalan. Sistem imun tubuh mengingat patogen yang pernah dilawan, sehingga dapat memberikan respon lebih cepat dan efektif saat patogen tersebut menyerang kembali. Seluruh komponen imun bekerja sama untuk mencegah kesehatan tubuh dan melawan penyakit. Menjaga gaya hidup sehat dan pola makannya seimbang dapat digunakan untuk menghindari kita dari penyakit HIV maupun AIDS ini. Oh, oke. HIV dan AIDS. Tadi kan udah dibilang. HIV dan AIDS itu adalah sesuatu hal yang berbeda ya. Iya, bener banget. Gimana nih menurut pendapat kalian? Kenapa dari HIV kok bisa menyebabkan yang namanya AIDS itu sendiri? Kak Gilang? Oke, di sini saya akan jawab ya. Jadi HIV Oke. ini akan menyerang sel CD4 ataupun sel imun, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan yang lemah tidak mampu untuk melawan infeksi, sehingga tubuh mulai terserang penyakit. Infeksi oportunistik yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi AIDS. Nah, orang yang paling rentan untuk terjangkit HIV/AIDS ini adalah para pecandu narkoba, karena seperti dijelaskan oleh teman saya Aruna, tadi cara penyebarannya kan ada dari injeksi jarum suntik ya. Jadi kalau narkoba itu mereka kayaknya sering untuk melakukan penyebaran narkoba itu dengan menggunakan jarum suntik. Jadi tadi ya. jarum suntiknya itu dipakai secara bergantian tanpa digantikan, biasanya harus diganti ya. Ya. Kan dari siapa tahu orang random gitu kan. Misal saya habis itu disuntikan lagi ke kamu bisa juga ya. Nyebar gitu ya. Jadi Saya setuju juga ternyata dengan orang yang pecandu narkoba nih ternyata punya kaitan ya Ada sama kaitannya sama penyakit. HIV. Ada. Ya. Oke. Kira-kira kenapa tuh orang yang pecandu narkoba nih bisa rentan banget terkena penyakit ini? Itu tadi. Menurut kakak-kakak gimana? Oke, jadi di sini yang pecandu narkoba itu memiliki peluang besar ya untuk terjangkit HIV/AIDS. Dikatakan bahwa 5 juta pemakai narkoba di seluruh dunia saat ini, 3 juta diantaranya positif menderita HIV maupun AIDS. Sekitar 95% pemakai narkoba menggunakan suntikan yang menyebabkan mereka rentan terhadap infeksi HIV/AIDS. Belum lagi melalui hubungan seksual, sebab pemakai narkoba kadangkala atau bahkan seringkali mempraktikkan hubungan seks bebas. Selain itu, pemakai narkoba putri juga terkadang terpaksa menjadi wanita penghibur demi uang untuk membeli narkoba. Nah, seperti itu ya. Ngeri Jadi ya. ini rentan banget karena seperti yang kita tahu HIV itu kan menular dari sentikan tubuh, darah, cairan tubuh, apalagi saat berhubungan. Nah, mereka yang menggunakan narkoba ini seringkali melakukan pesta narkoba dengan
Nganu-nganu. hubungan tadi. Ya. Nah, Oh, di situ bisa beresiko besar untuk terjangkit HIV, apalagi belum lagi banyak siswi yang masih di bawah umur SMA atau mungkin masih belum memiliki uang atau penghasilan sendiri. Mereka harus bekerja sebagai yang dikatakan Gilang tadi Wanita untuk penghibur. mendapatkan uang agar bisa membeli narkoba seperti itu. Parah banget ya. Iya. Gila, ngeri. Oh, terus ini ya. Apa sih ciri-ciri si pengguna narkoba ini dan bagaimana cara kerjanya gitu loh? Cara kerja narkobanya ya. Ya. Jadi ciri-ciri yang paling kelihatan menurut saya itu dari kebiasaannya dia. Kebiasaan ya. Iya, kalau misalkan dia yang awalnya tadi ceria, suka berolahraga, produktif gitu, Ya. dia tiba-tiba jadi pendiam, menjauhi lingkungan sosial, tidak suka berolahraga, barang nggak mau mandi itu parah banget. Itu mungkin terjangkit atau dia sudah mulai kecanduan oleh narkoba tadi. Nah, narkoba itu bisa menyebabkan hal ini karena dia itu adalah zat-zat yang merusak sistem syaraf otak. Jadi pada otak kita itu ada sistem limbus yang bertanggung jawab atas naik turunnya suasana perasaan. Oh ya. Nah, ini yang diserang oleh narkoba tadi. Jadi beberapa narkoba akan menstimulasi kerja otak atau memanipulasi atau meniru cara kerja otak dengan mengeluarkan zat-zat tertentu, maka itu bisa menimbulkan rasa segar, semangat, berenergi gitu. Nah, dan rasa percaya diri ya. Oh tentunya. iya. Nah, pada saat mengkonsumsi narkoba secara otomatis otak itu akan mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter ini adalah cairan kimia yang bekerja untuk menstimulasi atau sebagai sinyal lah buat otak kayak tolong dong keluarin ini biar dia kayak gini. Nah, narkoba itu kalau kita makan narkoba itu yang bakalan keluar dan masuk ke otak. Jadi gitu. dia mempengaruhi kinerja otak gitu. Ya. Terus juga salah satu contohnya itu ganja ya. Ganja ini termasuk dalam narkoba halusinogen yang dia itu Jadi halusinasi gitu ya. Iya. Oh iya. jadi dia itu bakalan nyerang atau mengeluarkan zat dopamin agar dia bisa membuat penggunanya itu menjadi tenang, berhalusinasi dan senang gitu. Oke. Berarti tadi dijelaskan ya, bisa kelihatan juga dari perilakunya ya. Iya. Kayak emosinya bisa naik turun gitu kan. Apalagi kalau misalkan walaupun kita kayak udah pakai narkoba itu udah cari percaya diri, tapi kalau terus-terusan seperti itu, sekali kita berhenti, kita nggak bakalan tahu kita harus gimana. Habis itu kita juga bakalan sering marah-marah. Apa itu namanya? Sakau ya. Iya, sakau. Itu ya. Sakau itu. Jadi dia kalau nggak ada narkoba itu udah aduh ngapain ini, aduh kayak bosen banget, bingung gitu. Terus juga jadi karena dia udah sering banget dipompa rasa percaya diri energinya sama narkoba, begitu dia narik atau enggak pakai lagi, dia bakalan Oh iya. kurang. Dia bakal kayak ngerasa ada yang kurang gitu ya. Jadi akhirnya narik diri dari sosial Tapi tadi. kalau berlebihan juga bahaya kan ya. Bahaya. Ya. Tadi disebutkan salah satunya jarang mandi ya. Kamu tadi pagi mandi gak sih? Mandi lah. Masa kesini nggak mandi, aduh. Oke. Aduh, pasti penyebarannya juga banyak ya, J, di sekitar kita Iya, ini. bener banget. Kalau kita ngelihat kayak teman kita ada kayak gitu Iya. ya kan, J. Coba mungkin bisa ditanyakan gimana sih caranya? Oke, jadi Semisal teman atau keluarga kita. ya semisal teman atau keluarga kita nih yang ternyata tuh dia tuh terjangkit atau dia kecanduan lah Ya, dengan maksudnya narkoba narkoba. ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita tuh menunjukkan empati kita kepada mereka. Yes. Oke, jadi di sini kalau sebagai manusia yang beriman ya, kita kalau misalnya ada yang kayak terkena narkoba maupun AIDS itu kita nggak boleh kayak membuat dia kayak dikucilkan dari sosial gitu. Kayak kita harus menerima bahwa dia itu sebagai manusia. Jadi kita harus membantunya dalam merehabilitasi atau menyembuhkan dirinya dari
pengaruh-pengaruh sebelumnya seperti narkoba maupun HIV/AIDS. Dan kita juga harus menuntun dia agar selesai masa rehabilitasinya bisa melakukan hidup dengan lebih baik lagi dan tidak melakukan hal-hal sama yang salah berulang kali. Kayak dia memakai narkoba maupun berhubungan seks secara berganti-ganti pasangan yang kedua kalinya. Dan juga kita harus membantu dia agar bisa masuk ke jalan yang benar lah. Jadi tanpa mengucilkan dia dari dunia sosial gitu. Kayak kita gak boleh misalnya dia HIV, dia narkoba, kita gak boleh bergaul. Atau kita kayak kurung dia dalam rumah, itu gak boleh. Karena kita harus menghormatinya. Kan namanya penyebaran dari HIV maupun narkoba juga kan gak mungkin kayak misalnya kita lagi cerita tiba-tiba misalnya langsung terjangkit. Itu kan harus ada kayak hubungan khusus begitu dalam penyebarannya. Ya, setuju banget. Terus juga narkoba itu kan ditularkan dari banyak faktor. Jadi kita harus Nge-lag dikit. ya kita harus selalu mendukung teman kita atau keluarga kita yang terjangkit seperti itu. Jadi jangan mengucilkannya. Kita memberikan support ya, Kita harus menjadi support system mereka. Ya, bener banget. agar mereka tidak jatuh ke lubang yang sama ya. Iya, bener. Oke. Nggak boleh ya, teman-teman. Oke, setuju banget. Nah, last question nih. Bentar, aku sebenarnya masih kepo sih. apa Sebelum kita lanjut ke pertanyaan Iya. selanjutnya, Oke. aku masih kepo. Nah, dari tadi kita udah bahas kan tentang narkoba dan penyakit HIV atau AIDS ini. Ada nggak sih Kak hubungannya narkoba sama AIDS ini sendiri? Menurut kakak gimana? Oke, kalau menurut saya itu mereka memiliki hubungannya narkoba dengan HIV/AIDS. Jadi dijelaskan sebagai berikut. Penyalahgunaan narkoba itu meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS melalui perilaku yang berisiko, yaitu misalnya berbagai jarum suntik ya. Alat suntik maupun peralatan lainnya yang terkontaminasi dengan darah. Jadi darah itu merupakan salah satu penyebaran dari penyakit HIV maupun AIDS. Ya. Jadi orang yang menggunakan narkoba cenderung terlibat dalam perilaku seksual beresiko seperti hubungan seks tanpa kondom yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV/AIDS. Keterkaitan antara narkoba maupun HIV/AIDS seringkali menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyebaran virus HIV. Karena orang-orang terlibat dalam penggunaan narkoba seringkali berada dalam kelompok yang rentan seperti penggunaan narkoba suntik. Itu yang penyalurannya lewat suntik. Dan pekerja seks komersial maupun wanita penghibur. Iya. Gitu. Oke, setelah tadi kita udah bahas semuanya, termasuk bagaimana kalau ada orang di sekitar kita. Sekarang yang paling penting, bagaimana sih cara kita menghindari diri kita ini agar tidak terkena yang namanya HIV, AIDS atau narkoba ini. Nah, ini jadi caranya ini benernya cukup simpel ya. Kita itu bisa ngelihat Menjaga dari hidup sehat ya. menjaga Ya, hidup bisa. sehat, pola hidup sehat, Oke. terus meningkatkan produktivitas kita atau mencari kesibukan seperti berolahraga, terus mencari lingkungan yang sehat juga ya. Jadi kalau misalkan ada kalian berada di lingkungan yang menurut kalian ini wah ini nggak benar, terus itu langsung jangan takut buat langsung narik diri dari mereka atau dari lingkungan itu karena itu nggak bakalan memberi efek positif bagi kalian. Oke. Gitu. Mungkin ada dari Kak Gilang tambahan? Kalau dari saya sendiri itu mungkin kayak kita harus mengurangi resiko untuk berbuat jahat ya, misalnya melakukan pesta narkoba atau mengikuti teman yang memang dapat memberikan pengaruh negatif. Misalnya kalau kita rasa mereka udah kayak memberikan pengaruh negatif itu, mending kita pelan-pelan keluar dari zona pergaulannya atau circle-nya sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Karena kalau misalnya kita sudah kecanduan ataupun kita sudah melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau masuk ke dalam jurang yang lebih dalam, itu susah buat keluarnya. Ya. Oke. Jadi intinya kita harus menjaga diri dari pergaulan kita ya. Benar. Benar banget. Terus jaga kesehatan kita juga. Kita melakukan hal-hal positif bukan dengan malah pelarian kita ke narkoba Ya, gitu ya. benar. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah cerita aja, jangan larikan diri ke hal-hal negatif. Kalau masalah tuh pasti ada jalan keluarnya lah. Benar guys. Masih panjang perjalanannya, jangan dirusak dengan narkoba ya. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya dari dua bintang tamu kita ini aja. Ya, benar.
Oke, terima kasih Terima Kak. kasih. Terima kasih banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya, Bang. Ya, mengundang saya juga ya. Ya. Ya, sama-sama. Oke guys, kan tadi sebelumnya kita sudah membahas nih tentang penyakit seseorang tuh bisa terkena HIV atau AIDS. Oke, jadi Benar banget nih. Nah, di interview kita kali ini, di podcast kita kali ini, kita udah kedatangan 2 bintang tamu lainnya ya, guys ya. Nah, di sini ada siapa aja ini, J? ada Kak Selin sama Kak Sari. Oke, halo semuanya. Jadi pada podcast kali ini saya akan bersama Kak Sari akan menjadi narasumber. Oke. Jadi di depan kita ini kita akan bertanya-tanya kepada mereka ya, bagaimana dampak dari narkoba ini terhadap kita, anak-anak muda ya, terhadap negara juga khususnya ya. Benar banget. Oke. Nah, jadi sebenarnya HIV atau AIDS hingga narkoba ini selain mengancam kesehatan tubuh, apakah juga mengancam negara kita ini? Pastinya sangat mengancam dong, terlebih narkoba ini tuh identik dengan sasarannya tuh anak muda. Jadi sasarannya anak muda yang penerus bangsa kita. Iya, Ya, benar. anak muda lebih mudah terjerumus gitu ya. Yes, bener Ya, banget. ya. Kira-kira nih, kalau tadi Kak Sari udah bilang, aku mau nanya ke Kak Selin, kira-kira nih apa penyebabnya sih kok anak muda ini mudah banget terjerumus dengan yang namanya narkoba gitu tuh? Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa anak-anak muda itu kan pasti keseharian mereka tuh dihabiskan dengan teman-teman mereka. Nah, apabila teman-teman mereka ini tidak mampu memberikan pengaruh ataupun lingkungan yang baik bagi mereka, sudah pasti mereka tuh akan sangat mudah untuk terjerumus kepada kayak pergaulan bebas ataupun kenakalan-kenakalan remaja lainnya, yang dimana mereka semua itu tidak luput dari penggunaan narkoba seperti itu. Iya, iya, iya. Aku sih setuju banget sih sama Kak Selin. Apalagi kan di usia-usia remaja seperti kita ini tuh apa? Ya, kita nyari jati diri Yes, kita benar. gitu loh ya. Kita ini orangnya kayak gimana sih? Dan kadang kita juga lebih dengerin kata teman kita ya daripada Orang tua. orang tua kita. Kalau menurut Kak Sari sendiri gimana tuh tanggapannya? Mungkin canggihnya teknologi yang sudah sangat pesat sekarang juga menjadi faktor pendorong sih bagi mereka itu untuk mudah menjual belikan narkoba. Oh, berarti kayak penjualannya itu kita bisa dapatkan dengan mudah gitu ya, Sangat narkoba mudah, ini. ya. Oke. Dan pastinya ini berhubungan sama negara kita juga dong ya. Nah, menurut kalian berdua nih, ada nggak sih penyalahgunaan yang benar-benar mengganggu negara ini, penyalahgunaan narkoba yang mengganggu negara ini? Oke, kasusnya tuh baru-baru ini sih, tahun lalu tepatnya, Ya. pada Februari. Nah, itu ada terjadi penyeludupan narkoba ke Indonesia sebesar 309 kilo sabu. Itu banyak banget, banyak banget. Wah, gila. Banyak banget ya. Terus faktor yang mengakibatkan hal itu apa aja ini, Kak Selin? Jadi faktor yang mengakibatkan itu kan karena kita tahu kan Indonesia itu adalah negara maritim, yang dimana Indonesia tuh punya banget jalur-jalur laut, dan itu tuh digunakan sebagai jalur perdagangan. Nah, yang mengakibatkan mereka tuh bisa dengan sangat cepat dan sangat tidak ketahuan lah istilahnya menyeludupkan 309 kilo narkoba. Itu mungkin karena kurangnya canggihnya teknologi kemaritiman yang dimiliki oleh wilayah perlautan Indonesia gitu. Ya. Kalau menurut Kak Sari sendiri? Sebenarnya itu ternyata pengawasan maritim bangsa Indonesia ini juga dapat dibilang kurang memadai. Karena dengan luasnya wilayah perairan Indonesia menyulitkan tugas penegak hukum dan pengawasan maritim. Sulitnya melakukan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah perairan memungkinkan narkoba lebih mudah diperdagangkan melalui jalur maritim. Hal ini tuh juga mempermudah untuk mengoperasikan kapal-kapal penyelundupan mereka dengan sangat bebas gitu. Iya, benar banget. Jadi kayak banyaknya pelabuhan yang dipakai atau disediakan oleh
bangsa Indonesia sendiri itu juga sangat mempermudah mereka dalam menyelundupkan narkoba gitu. Oke. Ya. Nah, setelah tadi nih kita kan sudah membahas nih tentang hambatan, ancaman, dan gangguan. Ya. Kira-kira ada nggak sih tantangan ya mengenal narkoba ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri? Nah, narkoba ini tuh juga menghambat ketahanan nasional karena narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Ya benar banget. Karena digerogoti zat adiktif penghancur syaraf otak, dan jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa atau yang dinamakan lost generation di masa depan. Jadi karena itu, kejahatan narkoba dapat dikategorikan sebagai ancaman negara dalam bidang non-militer atau perang asimetris. Sebagai ancaman non-militer, permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba itu menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur tertentu saja. Jadi tugas semua warga negara, termasuk kita juga bertugas. Ternyata bahaya banget ya, bukan hanya untuk tubuh kita, bisa sampai ke negara kita ini ya. Besar banget pengaruh Dampaknya tuh narkoba benar-benar ini. besar Benar-benar ya. besar ya. Oke, next J. Jadi ternyata tuh dengan penyalahgunaan narkoba ternyata kita dapat merugikan bangsa sekaligus merusak tubuh kita sendiri ya. Yes, Seperti yang tadi Kak Selin sama Kak Sari udah jelaskan. Padahal kan kita sendiri kan tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang harus dijaga sekaligus kita syukuri. Yes, benar. Bener banget. Saya tuh setuju banget dengan hal itu. Karena kita tuh harus menjaga diri kita sendiri, karena diri kita adalah bait Allah. Dan di dalam tubuh kita terdapat roh Allah. Jadi kalau kita mengonsumsi narkoba hingga melakukan kegiatan maksiat, maka bisa dibilang kita membinasakan bait Allah. Dan berdasarkan Alkitab, maka Allah akan membinasakan orang yang membinasakan bait Allah. Sehingga sebagai bentuk penghormatan kepada roh Allah di dalam kita, maka kita harus menjaga dan menjauhi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Ya, benar. Aku setuju banget sama Kak Sari, dan hal itu udah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam ini saya bacakan ya. Dalam 1 Korintus ayat 3 pasalnya ke-16 sampai 17 ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi dari ayat tersebut tuh kita udah tahu ya bahwa tubuh kita itu merupakan suatu hal yang kudus dan suci, dan sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah juga sudah memesankan kepada kita bahwa kita harus menjaga tubuh kita sendiri. Yang seperti dikatakan Kak Sari tadi, menghindari hal-hal maksiat seperti itu. Nah, hal ini tuh secara tidak langsung berkaitan dengan HIV dan juga penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba yang berdampak pada HIV merupakan salah satu bentuk kita dalam merusak dan menghancurkan tubuh kita sendiri dengan banyaknya efek-efek yang diberikan bahkan hingga kematian. Nah, kita tuh harus mengetahui dengan pasti bahwa narkoba dan juga perilaku yang menyebabkan HIV seperti seks bebas itu merupakan salah satu tindakan yang berdosa dan tentu saja merusak bait Allah ataupun tubuh kita. Ya, jangan sampai kita itu udah tahu ya kalau hal itu merupakan hal yang sangat berdosa dan nggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita malah melakukannya. Mending itu tubuh kita jadikan sarana untuk mempermuliakan nama Allah, seperti kita bisa membantu sesama kita. Nah, itu bisa membuat tubuh kita atau diri kita sendiri itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Oke, benar banget, setuju. Berarti kita harus menjaga diri kita dan kita menghindari dari hal-hal negatif itu ya, terutama maksiat itu ya. Mending melakukan hal-hal yang kebaikan untuk sesama maupun diri kita sendiri. Oke. Jadi kesimpulannya nih Kak JJ. Jadi dari podcast kita hari ini kita bisa jadi paham dan mengerti ya. Ternyata sebegitu besarnya dampak dari HIV, AIDS serta narkoba ini. Dan dia tuh dampaknya tuh benar-benar besar dari mulai ke segala hal, mulai dari diri kita sendiri,
ke orang lain serta ke bangsa kita sendiri loh. Ini benar-benar gede banget dampaknya. Jadi kita harus menjaga mulai dari kita sendiri ya, Iya. dengan memilih pergaulan juga pastinya, menjaga kesehatan kita, melakukan hal yang positif, jangan merusak diri dengan menggunakan narkoba dan yang namanya Bener banget. seks bebas itu ya. Ya, Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Iya, usahakan anda ini jadi pasangan yang setia ya, kan gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya. Kali ini interview kita, podcast kita kali ini. Makasih ya buat Kak Sari sama Kak Selin. Oke, makasih juga buat partner saya JJ di sini ya. Oke, saya Gerald dan di sini saya Jessica. nanti kita akan kembali lagi di episode lainnya bersama Citatos. Cek ini fakta atau mitos. Bye bye. Dah. Ayo keluar deh.